Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, para teman kali ini gua akan mengupdate lagi untuk altcoinnya. Jadi tadi siang itu udah diupdate untuk AVAX dan juga ICP, teman-teman. Jadi sesuai janji untuk update lagi satu video tambahan di hari ini. Cuman tadi kan maunya sore, tapi ya baru sempet. Ini mungkin upload malam hari, teman-teman ya. So ya, kita langsung aja ke intinya. Kita akan bahas untuk Doge sama Celsius karena tadi ada yang request Celsius. Untuk Doge sendiri terakhir kali diupdate itu ya 9 hari yang lalu. Tapi untuk Celsius kayaknya udah lama, teman-teman. Celsius itu kayaknya sudah lama. Nih, AVAX kan udah 3 minggu yang lebih. Celsius ini old layer ya, udah 1 bulan lebih. Ya, Notcoin, ada render. Celsius di mana ya, guys? Udah lama banget berarti nih. Gila. Lewat lebih dari 1 bulan, teman-teman. Enak. Bumi, mantap ya. Kayaknya Celsius udah lama banget. Ini ada update juga 2 bulan yang lalu ya. Pokoknya intinya Celsius sudah lama banget lah ya. 2 bulan lebih terakhir kali mungkin ya. Ini ada Pixel juga 2 bulan yang lalu. 2 bulan lebih ya, hampir 3 bulan lah ini. OTW 3 bulan nih sebenarnya. Jadi yang Celsius sudah lama banget lah intinya, nggak ketemu nih teman-teman ya. Kita akan bahas untuk Doge dulu. Sebenarnya Doge di sini ya. Ini kan terakhir pembahasan dia bermain range sideway ya. Kemudian drop signifikan. Altcoin lain juga seperti ini gitu ya, turunnya sadis. Tapi untuk Doge ini dropnya signifikan banget nih, sampai 9154. Gila, di bawah 0,1 teman-teman. Ya cukup ekstrim penurunannya. Dan ya pas kalau misalkan kita lihat sebenarnya dia ini testing di area berapa sih gitu ya. Coba kita markingin dulu. Lihat teman-teman di sini. Ini adalah area SNR sebelumnya. Tuh, tipis teman di area sini. Kemudian mantul gitu ya. Walaupun sebelum-sebelumnya di sini juga ada area nih teman di sini. Coba saya tandain. Nah tuh ya, cuman jebol juga, jarumnya tuh kelewat panjang ya, kehenti di sini kemudian mendapatkan rebound. Nah yang bagus untuk saat ini adalah Doge sudah mampu break dari high sebelumnya nih di sini. Nah ini coba saya, nah ya di sini teman-teman, ini udah mampu di break ya untuk si Doge secara daily time frame. Nah ini udah mampu di break, walaupun sebelumnya ya kita bisa lihat percobaan pertama dia reject. Ya kita bisa lihat nih secara dailynya, reject, testing di EMA21, kemudian mantul lagi teman-teman. Posisi saat ini lagi testing di area imbalance ya. Tuh ya, lagi testing teman-teman di box merah. Di bagian atasnya Pak, tadi highest-nya itu di 0,13592 dolar, kemudian sekarang baru tersideways gitulah ya untuk si Doge ini sendiri. So untuk yang nanya Doge next target berapa bro di sini? Ya next area target itu adanya di box warna hijau ya, coba saya adjust sedikit ya di sini. Di range 0,14037 sampai 0,146 dolar untuk Doge. Cuman yang perlu diperhatikan juga di sini, ini adalah tekanan seller terakhir kali datang signifikan nih. Datang dari level area ini coba saya tanda dengan warna orange teman-teman di sini. Ya kita bisa lihat secara daily-nya tuh. Ya di level kisaran 0,1365 sampai 0,138 dolar. Ya 136 sampai 138 untuk Doge next target. Ya jadi ini ada beberapa area target krusial untuk Doge. Meanwhile ya kita perlu sekali melihat untuk Doge di sini masih lanjut naik up lagi one more time ya. Apakah memang di sini dia reject baru koreksi lagi teman-teman, atau satu lagi dari area sini dia up, ongoing up ya, bahkan sampai 145, 146 gitu ya, baru adanya retracement ya, pullback lagi before up kembali. Nah ya untuk yang begini ini lebih bagus lagi untuk si Doge. Ya berarti kita melihat dia udah jebolin beberapa area krusialnya, tinggal next target untuk dia retracement kembali. Ya ini lebih menurut saya lebih positif untuk si Doge. Ya cuman balik lagi nih, either dia sekali push kemudian reject lagi, itu yang perlu diwaspadai karena besok itu udah Senin teman-teman. Dari kemarin udah hijau nih ya, 1-2 hari udah hijau, di Jumat Sabtunya udah hijau. Minimal minggunya kita bisa besok closing seperti apa, dan ya waspada aja. Kenaikan ini kena gocek sama seperti sebelumnya nih, kita bisa lihat ini naik kemudian akhirnya retracement. Apakah memang di sini naik akhirnya nanti retracement kembali? So kalau dia retracement kembali bisa dipantau arah berapa bro secara daily di sini. Di area sini yang sebelumnya di break teman-teman sama si Doge. Saya tandain dengan warna putih. Nah, ya di sekitar 0,1249 sampai 0,1268 dolar untuk si Doge secara daily ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan ketika memang Doge itu ambil retracement dulu, ini menjadi next area yang bisa sekali diperhatikan untuk si Doge.
ya, karena secara daily udah mampu di break, ya tinggal kita lihat lagi ya. Kalau misalkan dia masih kuat, bisa dipantau untuk beberapa next area target, dan nanti ketika dia retracement sekali lagi ya teman-teman, baru mungkin bisa prepare apakah memang mau buyback di Doge dan lain sebagainya ya. Karena kita bisa lihat di sini, ini kan high sebelumnya ya, ini kan high terakhirnya, kita bisa lihat di sini, saya tandain deh, ini high terakhirnya, kemudian ini low terakhirnya ya. Di sini dia udah bikin higher high ya, tinggal kita melihat di sini memang adanya higher low yang baru teman-teman ya, cuman nggak menutup kemungkinan untuk dia retrace lagi testing di area sebelumnya di sini ya. Jadi itu untuk antisipasi sekali lagi, karena memang sekarang posisinya ini dia belum testing lagi nih ke SNR sebelumnya, jadi at least lebih confirm lagi ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, wah di sini seperti ada inverse triangle door nih, 1, 2, 3, wah dia udah break, tinggal retest sebelum lanjut naik. Nah, itu bisa juga ya, nunggu waktu dia retracement. Tapi balik lagi, semua teman-teman bisa analisa kembali, cocokkan juga dengan trade plan kalian, manajemen resiko kalian gitu ya. Yang mana lebih cocok, apakah memang kalian cenderung memutuskan beli di sekarang atau nunggu nanti retracement dulu ya, atau malah kalian menunggu area lebih atas untuk sell short ya. Macam-macam, orang-orang itu biasanya beda-beda ya. Untuk Doge palingan itu teman-teman, dan kalau misalkan kita hitung atau ukur secara chart pattern ya, let's say kita lihat dari sini lah ya, dari sini ke neckline, kemudian ketika dia let's say dia mampu break ya, target maksimal dari ini sekitar 152 lah, ke 152 sampai 153 untuk secara pattern maksimalnya ya. Kita kenapa saya nggak ambil untuk jarum panjang ini kita bisa bilang juga manipulasi lah ya, karena bikin tail candle panjang ini mungkin diukur dari body to body aja, dari bawahnya sampai ke neckline sekitar itulah ya. Jadi itu yang saya ambil mungkin lebih valid teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari garis besarnya, di sini adanya trend line resistance tuh ya. Kita bisa lihat di sini reject 1, 2, 3, dan sekarang lagi di testing nih sama Doge. So kalau dia mampu break ini ya, ini kan semenjak Maret 2024 dia mampu break, wah ini benar-benar angin segar untuk Doge ya. Tinggal nanti teman-teman lihat waktu dia proses retracementnya sebelum dia lanjut ongoing up lagi, bahkan ngejar ke 16617 ya untuk si Dogecoin-nya ya. Jadi ini adalah trendline keramat yang wajib sekali di break sama Doge before to the moon kembali ya. Kita lihat dulu untuk time frame hourly-nya seperti apa. Yes, hourly-nya sebenarnya di sini udah naik signifikan, dia sideway ya. Kita bisa lihat di sini sideway, kemudian dia breakdown ya dari range sideway-nya, kemudian mencoba untuk reclaim kembali. So kalau dia nggak mampu reclaim ya, berarti di level 0,1326 dolar ini nggak mampu di reclaim ya, so far mungkin si Doge bisa aja seperti ini, testing area bawah ya, the box putih tadi 125 126 dolar untuk si Dogecoin. Tapi kalau misalkan dia mampu reclaim kembali ya, teman-teman bisa pantau untuk area box warna orange dan juga hijaunya yang tadi juga sudah dimention secara daily time frame ya. Jadi ini biar kita lihat lebih detail lagi secara time frame hourly-nya. Minimal untuk Celsius ya, ini Celsius berarti terakhir di analisa ya, mungkin di bulan Mei ya, akhir Mei 2024 kali teman-teman ya. Jadi mungkin sekitar 3 bulanan yang lalu, 3 bulan lebih lah untuk si Celsius. Nah gimana nih kalau kita lihat tadi Doge ini lebih bertenaga, kita bisa lihat nih secara daily-nya tuh ya, cukup bertenaga. Meanwhile untuk Celsius malah kebalikannya teman-teman, ini masih merah nih daily-nya tuh ya. Sekarang ini kemarin-kemarin itu pada rebound dan lain sebagainya, ini malah merah ya. Lower low lagi, kita bisa lower low terakhir itu malah di 19 Juli ya. Sekarang masih satu aja, sebenarnya dia masih berada di bawah SNR pentingnya nih tuh, di box putih ini sekitar 0,36169 sampai 0,42 dolar. Ini dia masih breakdown di bawah, dimana sebelumnya kita bisa lihat juga ini menjadi, sebentar coba saya extend teman-teman. Nah, ya, support, resistance, become support, udah di breakdown become resistance. Itu ya, cukup clear teman-teman di sini untuk Celsius. Ya, jadi untuk next area target ini bisa dipantau sekali lagi, ini area demand-nya ya di sini. Terakhir-kali dia up, retracement, kemudian boom, ya naik signifikan teman-teman dari level ini. Ya, kita bisa pantau area ini di level 0,2022 sampai 0,2392 dolar. Ya, area ini nggak boleh di breakdown. Sekali lagi, area ini nggak boleh di breakdown sama si Celsius. Ini cukup genting sebenarnya Celsius ya. Dia testing balik lagi ya, semenjak ini terakhir kali dites itu pada 4 Mei 2024. Ini di testing lagi, tapi kenaikannya pun cuma sekedar dites terhadap SNR terdekat. So kalau Celsius mungkin dalam
1 minggu ke depan lah ya, minimal 1 minggu 2 minggu ke depan lah, ini nggak mampu cepet reclaim area SNR ini gitu ya untuk bounce seperti ini, maka skenario buruk itu dia malah bisa testing lagi di sini ya, balik lagi, baru nanti kita lihat reaksinya seperti apa teman-teman ya. Ini di level berapa? 0,2022 sampai 2392 dolar ya. Karena kenapa saya bilang kalau misalkan nggak bisa rebound secepatnya itu cukup bahaya, karena berarti kita lihat nih, buyer yang di sini itu nggak mampu ngangkat harganya lebih tinggi lagi ya, lemes, bener-bener lemes, nggak ada demand teman-teman. Akhirnya didorong mundur lagi, orang jual-jualan barang lagi ya, ini bisa tertekan bahkan bisa breakdown ya. Untuk area lebih bawahnya lagi ya, ini kita bisa pantau area mana bro di sini. Nah di sini ya teman-teman ya, di sekitar 129 sampai 146 nih, 0,129 sampai 0,146 dolar ya untuk Celsius. Jadi sekali lagi ini adalah SNR keramat yang wajib sekali ya, ini saya tanda dengan warna orange lah, ini wajib untuk di break secepat mungkin ya, itu note-nya teman-teman, secepat mungkin di break untuk Celsius. So kalau ini mampu di break, maka next area target di sini ya, SNR sebelumnya nih, ini saya tanda dengan warna merah ya di level 0,499 sampai 0,5515 dolar untuk si Celsius secara daily. Terakhir kali juga kita bisa lihat di sini menjadi support, and then buang barang terakhir nih ya pada pergerakan 17 Juli sorry ya, red candle besar, 1-2 red candle besar datang dari level area tersebut ya. Jadi itu untuk Celsius. Yang lain Celsius kondisinya kurang baik. Dan kalau kita lihat time frame 1 jam ya biar lebih detail ya, ini malah tadi itu reject crash nih temen tuh ya, naiknya itu bertahap. Di sini kalau kita hubungkan, sebentar kita hubungkan lagi tuh ya, untuk bagian atasnya itu dia terbentuk seperti rising wedge tuh ya, rising wedge, mini rising wedge ya. Sebelumnya di sini seperti triangle pattern ya, kita bisa di sini triangle pattern, breakout, boom ya, naik kencang, turun retestment juga kencang banget gila nih ya, kemudian naik bertahap akhirnya breakdown teman-teman. So ya perlu sekali diperhatikan ini range area sini, ini kita bisa gunakan juga trendline resistance dan supportnya. Sebenarnya dia cuma sideways aja tuh, range-nya kecil banget range sideways-nya dia. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai kalau dia once dia breakdown, ini bisa diperhatikan dulu time frame 1 jamnya nih tuh ya, di level 0,263 sampai 277 dolar lah untuk next area target. Kalau misalkan dia lanjut breakdown, sebelumnya ini sempat di testing mantulnya cuma dikit doang, jadi memang sekarang ini posisinya lagi masih lemes ya. Minimalnya gimana bro? Minimalnya di box orange ini deh, dia mampu reclaim dulu gitu ya, karena kita bisa lihat terakhir kali ini masih masuk kandang nih. Nih saya tandain tuh ya, di bawah garis kuning ini ya, dia di sini drop, mantul, ketahan, naik coba lagi, drop lagi gitu ya. Jadi masih lemes banget, mungkin dia create base dulu. Dan sekali lagi diperhatikan dia create base-nya itu makin lama, kalau makin lemes ya bisa tes lagi area bawahnya. Jadi paling itu untuk Celsius dan Doge. Jadi kurang bagus sebenarnya untuk Celsius, tapi untuk Doge-nya itu lebih positif. Hopefully video ini bisa terbantu teman-teman. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.